mendengarkan podcast ini. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah artinya manusia tidak lagi memiliki keberadaan seperti rancangan semula. Rancangan semula adalah manusia yang memiliki moral seperti Allah sendiri. Sehingga segala sesuatu yang dipikirkan manusia, diucapkan dan dilakukan selalu sesuai dengan Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah artinya manusia dalam keadaan mengingkari perjanjian Allah. Keadaan manusia yang tidak sesuai dengan rancangan Allah, ini keadaan manusia yang mengingkari perjanjian dengan Allah. Itulah sebabnya dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 4 bahwa semua manusia pembohong. Pembohong di sini artinya tidak setia. Seustes. Semua manusia diperhitungkan tidak setia karena kejatuhan Adam. Jadi sama seperti oleh ketidaksetaatan satu orang, semua telah menjadi orang berdosa. Semua dikatakan sebagai seustes, mengingkari perjanjian. Keberadaan semua manusia yang tidak seperti rancangan semula ini, tidak dalam perkenanan Allah dan tidak segambar dengan Allah, ini keadaan manusia yang mengecewakan Allah dan patut ditolak. Sebab Allah dalam kedaulatannya menghendaki merencanakan manusia seperti dirinya, dan itu tidak boleh dikurangi apalagi diubah. Jadi keadaan manusia yang tidak sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah ini keadaan yang tidak dapat ditolerir sama sekali. Sebab Allah tidak merancang manusia kualitas kedua. Allah hanya memiliki satu rancangan, yaitu manusia serupa segambar dengan dirinya. Dan Allah tidak pernah berniat mengubah rancangannya ini, sebab Allah tidak pernah gagal. Ini harus digarisbawahi supaya kita sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk masuk rancangan Allah yang semula tidak mentolerir ketidaksempurnaan. Sebab Allah menghendaki kesempurnaan. Dalam kedaulatan Allah yang mutlak itu, Allah tidak menghendaki manusia menjadi rancangan yang berbeda dari apa yang Allah mau. Tetapi kenyataannya memang manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak sesuai rancangan semula, tidak dalam perkenanan Allah, dan ini mengecewakan Allah, dan manusia patut ditolak. Di Roma pasal 3:24 tertulis, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Tolong Bapak Ibu perhatikan bahwa ayat ini tidak bermaksud bahwa manusia walaupun berkeadaan tidak sesuai dengan yang dikehendaki, tidak sesuai dengan yang direncanakan Allah, dipandang sudah sesuai dengan yang dikehendaki dan direncanakan oleh Allah. Jadi dibenarkan dengan cuma-cuma bukan berarti manusia dalam keadaan yang tidak sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah itu dipandang sudah sesuai. Dipandang sudah sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Dalam hal ini seakan-akan korban Kristus mengubah, seperti menyulap manusia berkeadaan benar dan berkenan kepada Allah. Ini pandangan yang keliru. Dibenarkan dengan cuma-cuma artinya tanpa perbuatan baik yang dilakukan manusia, tapi oleh korban Kristus, Allah menerima keberadaan manusia tersebut. Menerima keberadaan manusia tersebut. Tetapi bukan menilai bahwa manusia sudah bisa memenuhi kehendak dan rencananya. Biasanya penganut hyper grace memahami demikian.
Jadi bisa dimengerti kalau mereka tidak melakukan perjuangan untuk berkeadaan benar-benar menjadi benar di mata Allah. Mereka tidak berjuang secara memadai untuk menjadi seperti Yesus. Karena mereka berpikir bahwa penebusan oleh darah Tuhan Yesus sudah membuat Allah bisa menerima dan mengakui bahwa keadaan manusia sudah benar dan berkenan. Bapak Ibu, dibenarkan dengan cuma-cuma itu maksudnya walaupun manusia berkeadaan tidak sesuai dengan yang dikehendaki dan direncanakan oleh Allah, tetapi Allah mau menerimanya. Tapi bukan mengakui bahwa manusia sudah benar, sudah berkeadaan seperti yang Dia kehendaki. Ya, jangan berpikir bahwa Allah sudah menerima, bahwa keadaan manusia sudah sesuai dengan yang dikehendaki dan direncanakan. Allah menerima walaupun keadaan manusia belum sesuai dengan kehendak dan rencananya. Jadi jangan berpikir mestinya nilainya 100 manusia. Allah mau manusia sesuai rancangannya dalam kedaulatan Allah yang mutlak. Tapi manusia telah jatuh dalam dosa dan nilainya katakanlah 30. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib menebus manusia, tetap 30. Lalu Allah berkata, nggak apa-apa dah, nggak usah 130 saja. Karena Yesus telah memenuhi 100 di kayu salib dalam ketaatan yang sempurna. Jadi sekarang nilainya 30, nggak apa-apa deh. Bukan nggak apa-apa, 30 diterima. 30 memang diterima, tapi bukan berarti Allah mengakui manusia sudah cukup 30. Oleh korban Kristus manusia sudah ditebus. Manusia hanya ditebus, bukan secara otomatis diakui sudah benar. Belum benar tapi diterima. Ingat, belum benar tapi diterima. Bukan diterima diakui benar. Belum benar tapi diterima. Harus dicamkan, dibenarkan dengan berkeadaan benar itu berbeda. Dibenarkan dalam konteks hubungan antara Allah dengan manusia dapat disambung. Tetapi bukan berarti manusia sudah dianggap benar dan Allah sudah puas dengan kondisi manusia itu. Penebusan Kristus mengubah relasi, mengubah hubungan yang tadi terputus disambung, bukan keadaan manusianya, relasinya dengan Allah yang disambung, tapi bukan keadaan manusia. Keberkenanan Allah berurusan dengan manusia yang percaya dengan menaruh Roh Kudus di dalam diri manusia, disebabkan darah Tuhan Yesus menudungi manusia, menghapus semua pelanggaran manusia. Artinya semua dosa yang dilakukan manusia dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Semua kesalahan dan dosa manusia dipikul Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi keadaan manusia itu tidak otomatis berubah atau ditolerir. Maka kalau saya boleh menjelaskan cepat, maka manusia yang percaya Tuhan Yesus harus berubah, harus dimuridkan. Kalau tidak memahami hal ini, maka manusia tidak perlu berjuang karena sudah diterima. Nilainya berapa tadi? 30 dan Allah puas dengan nilai itu. Tidak. Rancangan Allah 100. Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Allah telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Allah telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ini bunyi ayat 25. Kalimat yang sangat penting dalam ayat ini adalah menjadi jalan pendamaian. Yang diubah adalah relasinya, sekali lagi, yaitu relasi Allah dan manusia menjadi jalan pendamaian. Tapi yang belum berubah keadaan manusia itu. Allah dalam kesuciannya memandang darah Yesus
yang telah tertumpah di Golgota. Sehingga Allah menerima kembali manusia yang berkeadaan tidak atau belum seperti yang dikehendaki dan direncanakan. Nah, penebusan oleh Tuhan Yesus memberi jalan pendamaian. Ini seperti di perjanjian lama, ketika bangsa Israel melakukan kesalahan, Allah murka. Murka Allah disurutkan oleh darah domba yang dikorbankan. Dan ini satu bentuk tindakan profetik. Artinya nanti suatu kali yang disembelih bukan binatang tapi darah, tapi Tuhan Yesus. Jalan pendamaian bukan berarti membuat bangsa Israel jadi baik. Setelah itu bangsa Israel harus diubah kembali kepada Yahweh dan mentaati Taurat. Demikian pula bagi umat perjanjian baru. Pembenaran oleh penebusan Tuhan Yesus bukan berarti semua sudah selesai. Relasinya yang dianggap selesai karena korban Yesus menjadi jalan pendamaian. Tetapi keberadaan manusia belum selesai. Manusia yang percaya harus memenuhi panggilan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan ini proses belajar untuk berubah. Kalau dibahasakan dalam kitab Roma, nanti kita belajar Roma pasal 7-8, ini belum sampai. Belajar untuk hidup menurut roh. Dan orang percaya itu berhutang. Berhutang as a debtor. Sebagai orang yang berhutang. Bukan untuk hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Sekarang setelah kamu ditebus, relasimu diperbaiki, sekarang kamu berhutang, bayar. Hidup menurut roh. Nah, kalau hyper grace, sudah selesai semua DKI salib. Nah, ini menyesatkan. Itu keliru. Kesalahan banyak orang Kristen, jalan pendamaian dipandang sebagai jalan final. Bahwa Allah sudah berkenan kepada manusia yang mengaku percaya kepada Yesus. Tanpa mempersoalkan keadaan batinnya orang itu. Padahal justru sebaliknya. Kepada orang yang menerima penebusan dari Tuhan Yesus, ia harus mau diubah melalui proses pemuritan. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan sampai pada berkeadaan sesuai atau seperti rancangan Allah semula. Maka berlaku firman, kuduslah kamu sebab aku kudus. Justru mereka yang menerima penebusan itu harus memiliki kekudusan seperti Bapa. Inilah tujuan penebusan oleh darah Yesus. 1 Petrus pasal 1, nah ini perlu dibaca. Supaya melengkapi apa yang ditulis Paulus dalam Roma pasal 3. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa Alkitab itu benar-benar sinergi, tidak saling bertentangan. Kalau terkesan bertentangan, sebenarnya tidak. Harus melihat konteksnya dan melihat kerangka besarnya. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 dibaca dulu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau Bapak Ibu belajar Alkitab harus strictly in context. Jadi konteks ayat itu harus benar-benar benar, teliti. Jika kita strictly ketat di dalam konteks, maka hubungan satu ayat dengan ayat yang lain baru proper, nggak dipaksakan. Sebab penulis Alkitab itu satu, yaitu Roh Kudus, dan manusia diilhami olehnya. Kita akan menjadi kagum ketika kita membaca Alkitab yang begitu sinergi untuk menuju pada pemahaman yang tunggal, yaitu pemahaman mengenai keselamatan. Semua pasti muaranya pada keselamatan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan semula melalui korban Kristus. Mengagumkan, menakjubkan. Selanjutnya di Roma pasal 3:25 tertulis, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan Allah. Karena Allah telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya.
Kalau tadi saya menjelaskan mengenai jalan pendamaian, artinya bahwa manusia boleh kembali dipertemukan dengan Allah, kemarahan Allah disurutkan, ya, manusia yang seustes mengingkari perjanjian, berkeadaan tidak seperti yang dikehendaki dan direncanakan oleh Allah. Allah tidak mentolerir, tapi karena korban Kristus murka Allah disurutkan. Ya, lalu Allah menerima manusia. Tapi bukan berarti keadaan manusia ditolerir. Justru ketika manusia diperdamaikan dengan Allah, manusia yang menerima Yesus yang mau diperdamaikan itu harus mengubah diri. Kalau tidak gimana Pak? Ya nanti kita baca penjelasan berikut. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Dalam Roma pasal 325 ini, ayat yang berikutnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kalimat ini sangat jelas menunjukkan bahwa sudah saatnya Allah tidak lagi membiarkan dosa-dosa seperti yang dilakukannya. Dulu Allah membiarkan. Ini perhatikan kalimatnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kalimat ini menunjukkan sudah saatnya Allah tidak lagi membiarkan dosa-dosa itu. Dalam kesabarannya Allah membiarkan dosa-dosa terjadi. Allah tidak bisa berbuat apa-apa sebelum ada penyelesaian terhadap keadaan manusia yang telah kehilangan kemuliaan itu. Belum ada penyelesaian sehingga Allah tidak bisa buat apa-apa. Sekarang Allah tidak membiarkan itu. Ketika manusia ditebus, diperdamaikan dengan Allah, Allah memberikan meterai Roh Kudus, dan orang yang menerima meterai Roh Kudus harus sempurna seperti Bapa di surga. Dengan demikian pembenaran tersebut tidak bermaksud, ingat ya, pembenaran tersebut tidak bermaksud tetap membiarkan dosa dalam kehidupan, tetapi menyelesaikannya secara tuntas. Jangan menganggap bahwa sudah dibenarkan jadi apapun keadaannya diterima saja. Itu bukan karakter Allah. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi pembenaran itu tidak bermaksud membiarkan dosa dalam kehidupan, tetapi menyelesaikannya secara tuntas. Saya ulangi, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Kenapa? Dulu ia membiarkan dosa-dosa terjadi dalam masa kesabarannya. Sekarang sudah tidak lagi boleh dibiarkan. Hebat ya, kitab Roma itu hebat. Tetapi salah memahami kitab Roma malah rusak. Dibenarkan karena iman. Lalu orang Kristen banyak yang merasa sudah beres, rilek-rilek. Salah. Coba teliti kalimat per kalimat, dan saudara bersyukur Anda menerima kebenaran ini. Anda bersyukur, Anda bisa mengerti. Saya tidak tahu kalau mau dibantah, dengan cara apa kau bantah kebenaran ini. Pandangan apa yang bisa membantah kebenaran ini? Harus teliti. Melalui penebusan yang membenarkan, manusia dikembalikan ke rancangan semula melalui proses pemuritan. Oleh sebab itu setiap orang Kristen harus dimuridkan, harus belajar, harus didewasakan supaya sempurna. Maksudnya Roma 3:26 untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Allah benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ayo kita bedah kalimat ini. Allah menunjukkan keadilannya dengan dua hal. Pertama, dia tunjukkan bahwa dirinya benar. Allah tidak menghukum manusia yang berkeadaan kehilangan kemuliaan Allah yang disebabkan oleh Adam. Semua manusia kehilangan kemuliaan Allah oleh satu orang penyebab, yaitu Adam. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan mewarisi dosa Adam. Nah, penebusan oleh Yesus menempatkan manusia kembali sebagai makhluk yang dapat berhubungan kembali dengan Allah. Dan kepada orang-orang ini Allah berkenan memeteraikannya dengan Roh Kudus. Jadi kita yang hidup di zaman Perjanjian Baru ini bersyukur karena kita mendapat anugerah
mengenal Juru Selamat dan mendapat meterai Roh Kudus. Yang salah Adam, kok saya ikut memikul? Nggak adil dong. Dan untuk menunjukkan keadilannya, oleh penebusan Tuhan Yesus, aku diterima kembali. Tetapi tidak langsung tuntas. Allah baru mau menyelesaikannya dengan mengubah kita lewat proses pemuritan. Maka Roh Kudus ditaruh. Dan Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Kedua, tadi kan dikatakan maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama, untuk menunjukkan keadilannya, bahwa Allah itu benar. Karena Adam, semua manusia menjadi seustes, tidak setia. Sekarang karena Yesus dianggap tidak bersalah. Dianggap tidak bersalah, tapi bukan berarti berkeadaan tidak bersalah loh. Masih berkeadaan salah. Maka Allah memberikan Roh Kudus dan menuntun orang yang menerima Yesus itu untuk dikembalikan ke rancangan semula. Dan kita bersyukur karena kita termasuk orang yang terpilih untuk bisa berhubungan dengan Allah dan mengalami keselamatan, artinya dikembalikan ke rancangan semula. Yang kedua, menunjukkan keadilannya yang kedua, membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ini kan dalam pikiran singkat menganggap orang itu benar walaupun berkeadaan brengsek atau buruk. Terima saja walaupun nilainya 30. Oh, bukan begitu. Membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Membenarkan di sini artinya manusia yang berkeadaan tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Allah, yang mestinya ditolak, dianggap seakan-akan sudah dilayakkan, tentu belum benar-benar berkeadaan berkenan di hadapan Allah. Mereka yang menerima Yesus bisa berhubungan dengan Allah yang Maha Kudus. Dari pembenaran ini, maka manusia yang percaya akan mengalami perubahan untuk dikembalikan ke rancangan semula. Jadi sangatlah bodoh kalau orang Kristen berpikir setelah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan merasa sudah percaya, dirinya dibenarkan dan otomatis masuk surga. Nah, ini yang salah. Ini keliru. Dengan berpikir demikian, mereka tidak lagi mengalami proses masuk jalan sempit. Hal ini yang membunuh iman Kristen yang murni. Orang-orang seperti ini terpenjara dalam ikatan dosa. Jadi, bagaimana Allah menunjukkan keadilannya? Yang pertama, ia membuktikan dirinya benar. Yang kedua, membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Membenarkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah membuktikan bahwa orang yang menerima penebusan oleh darah Yesus Kristus itu diubahkan. Kalau tidak, apa buktinya? Ini orang Kristen, orang non-Kristen. Ini percaya Yesus ya? Ini tidak. Dibenarkan, ini tidak. Apa buktinya? Apa buktinya ini dibenarkan? Diubah. Dan untuk menunjukkan keadilannya, yang pertama, Allah menunjukkan dirinya benar. Tadi sudah saya jelaskan. Karena Adam semua berdosa, tapi karena Tuhan Yesus, maka semua orang yang percaya seakan-akan dilayakkan, padahal belum benar. Tetapi dalam penerimaan tersebut Allah mengubah. Sampai akhirnya berubah. Membuktikan bahwa dia membenarkan orang yang beriman kepada Yesus. Membuktikan pembenaran itu dengan keadaan orang yang dibenarkan berubah. Oke. Dibaca terus di belakang supaya meneguhkan ayat-ayat yang sebelumnya. Ini kan satu rangkaian, saudaraku sekalian, dan kita seperti membedah satu perikop. Kalau dalam ilmu tafsir atau hermeneutik disebut eksposisi. Ya, ini eksposisi. Ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Dalam ayat ini Paulus menyatakan bahwa keberadaan orang percaya yang boleh memiliki relasi dengan Allah tidak boleh bermegah. Jadi orang yang memiliki relasi dengan Allah tidak boleh sombong, tidak boleh bermegah. Kaukesis, act of
glorying. Sikap atau tindakan membanggakan atau memuliakan. Dalam hal ini banyak orang Kristen sudah merasa menjadi istimewa. Anda perhatikan. Anda bisa melihat orang-orang Kristen dan mungkin kita juga dulu. Kita merasa bahwa diri kita ini sudah benar-benar berkeadaan benar. Apalagi orang-orang Kristen yang sudah Kristen sejak kecil. Itu kan diindoktrinasi begini. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Kamu pilihan. Apalagi ditambahkan kamu sudah ditentukan untuk selamat. Dia merasa sudah istimewa. Dan ini membutakan pengertiannya bahwa dirinya sebenarnya belum benar-benar berkeadaan benar. Dirinya baru dibenarkan. Artinya Allah menganggap semua dosa masa lalu atau yang sudah kamu lakukan tidak ada. Sekarang seakan-akan kamu berkeadaan benar. Seakan-akan. Tapi belum. Dan setelah itu baru diproses untuk masuk jalan sempit. Diproses untuk sempurna. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk bermegah. Kalau orang merasa sudah istimewa, dia berhenti bertumbuh. Sehingga proses keselamatan tidak berlangsung dalam hidupnya. Dan saya kira Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang sudah menjadi Kristen sejak kecil mengerti maksud saya. Jadi rasa eksklusifnya sebagai orang percaya sudah selamat ya. Memandang orang lain yang beragama non-Kristen, belum selamat, tidak selamat. Karena keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, luar Kristus tidak ada keselamatan. Kalimat itu benar, saya setuju. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tapi ingat, keselamatan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Nah, kamu merespon nggak? Nah, seringkali justru pihak gereja yang menyesatkan. Tapi tidak semua gereja menyesatkan. Ada gereja-gereja yang menyesatkan. Jemaat dinyatakan sudah berkenan kepada Tuhan. Dinyatakan sudah menjadi anak Allah yang sah. Bahkan diyakinkan bahwa mereka sudah menjadi umat pemenang yang bisa memastikan diri masuk surga. Padahal keberadaan mereka belum seperti yang dikehendaki dan direncanakan oleh Allah. Nah, harus diingat bahwa tidak semua orang yang berseru kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan akan masuk surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Masalahnya, pertanyaannya adalah, sudahkah saudara melakukan kehendak Bapa? Sebab bukan orang yang berseru kepadanya Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Memang ada sanggahan yang mengatakan itu ayat kan konteksnya untuk nabi-nabi palsu. Mau palsu mau nggak palsu, pokoknya tidak melakukan kehendak Bapa, tidak masuk surga. Artinya tidak masuk dalam kelompok kerajaan Allah atau anggota keluarga kerajaan Allah. Dalam Roma 3:28, ini kita teruskan ya saudaraku. Ingat ya soal bermegah tadi, kamu jangan lupa diri. Kamu itu baru diperbaiki hubungannya, tapi keadaanmu belum benar-benar benar. Jadi kamu tidak boleh merasa sudah benar. Amin. Jangan bermegah. The act of glorying. Jadi merasa sudah memuliakan diri, sudah bangga, aku sudah mulia. Ya memang ditinjau dari satu aspek mulia karena korban Kristus menghubungkan hubunganmu. Tapi ingat loh, kamu bisa dihubungkan dengan Bapa bukan karena kebaikan kamu loh, karena korban Kristus loh. Amin. Jangan merasa sudah selesai semua, aku dianggap benar, biar nilaiku 30, itu sudah dianggap 100. Enggak. Nah, di situ banyak kesalahan orang Kristen. Dan kelompok besar orang Kristen salah di sini. Roma 3:28 ditegaskan kembali oleh Paulus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, dari tulisan Paulus ini mengingatkan bahwa hukum Taurat tidak membuat orang dibenarkan. Selain tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, lagi pula hukum Taurat yang dikenal oleh bangsa Israel belum berstandar kesucian Allah. Saya ulangi ya. Paulus mengatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman bukan karena melakukan hukum Taurat. Kenapa? 1, tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. 2, hukum Taurat yang dimaksud Paulus ini belumlah hukum yang memenuhi standar kesucian Allah.
Standar kesucian Allah itu mutlak. Standar kesucian Allah itu mutlak. Kalau standar kesucian Allah dilakukan, maka orang baru berkelas, berlevel, menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Jadi seandainya bisa melakukan hukum Taurat, seandainya tetap di bawah standar kesucian Allah, tetap belum menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Padahal Allah yang berdaulat mengendaki manusia memiliki level kemuliaan Allah dalam hidupnya. Belum berstandar kesucian artinya belum membawa manusia kepada keadaan memiliki kemuliaan Allah yang hilang. Padahal Allah mengendaki kemuliaan Allah yang hilang itu ditemukan. Dengan dibenarkan oleh iman, maka orang percaya diarahkan untuk memiliki standar kesucian seperti Allah sendiri. Itulah sebabnya iman yang dimaksud adalah iman yang mengacu atau berpola pada iman Abraham. Iman Abraham bukan sekedar pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Iman bukan hanya aktivitas pikiran, tapi penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi apapun yang dikehendaki Allah untuk dilakukan oleh Abraham dengan segenap hati. Dan hidup Abraham disita sepenuhnya oleh kehidupan hanya untuk menuruti kehendak Allah. Itu iman. Itu iman. Jadi dibenarkan oleh iman artinya ketika seseorang memilih untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki. Kalau berdasarkan hukum Taurat yang tertulis, itu belum sampai seluruh kehendak Allah. Misalnya jangan membunuh. Ya cukup tidak menghabisi nyawa orang kan. Tapi kehendak Allah kan bukan hanya tidak menghabisi nyawa orang. Kehendak Allah adalah jangan membenci. Kalau kamu membenci, biarpun kamu tidak menghabisi nyawa orang, kamu tetap belum melakukan kehendak Allah. Makanya hukum Taurat yang disempurnakan itu sangat batiniah dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hukum Taurat yang disempurnakan sebenarnya pencerminan dari karakter Allah. Kalau dikalog 10 perintah Allah, hormat orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan lain-lain itu, ini kan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Israel, tapi belum berstandar kesucian Allah, saudaraku. Belum berstandar, belum berlevel kesucian Allah yang sempurna. Belum. Ini KW1 atau KW2. Tapi yang origin, yang asli, itu Taurat yang disempurnakan tadi. Yang namanya membunuh itu membenci. Membenci sudah membunuh. Nah itu yang disempurnakan. Itu karakter Allah di sini. Nggak bisa ditulis pakai hukum, Pak. Mau tulis gimana caranya? Kalau hukum Taurat yang kelas KW1, KW2 itu ya, belum origin ya, bukan murni ya. Itu kan jangan membunuh, artinya jangan menghabisi nyawa orang. Tapi membenci belum bisa di-cover oleh hukum itu. Tapi kalau Taurat yang disempurnakan, wah itu luar biasa. Nah, umat perjanjian baru masuk di sini, saudara. Nah, saya teruskan dulu ya, nanti kita sampai di sini. Dengan pembenaran oleh iman, maka tidak ada eksklusivitas umat pilihan. Artinya bangsa Israel tidak lagi boleh merasa eksklusif. Karena pembenaran bukan didasarkan pada melakukan hukum Taurat. Dan yang punya Taurat itu hanya orang Israel. Tapi dibenarkan oleh iman. Paulus menegaskan ini dengan tulisannya di ayat 29-30. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jadi memasuki zaman perjanjian baru, umat pilihan adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang tidak didasarkan pada darah daging atau keturunan darah daging Abraham secara jasmani, tapi berdasarkan iman. Iman seperti yang dimiliki Abraham, yaitu penurutan terhadap kehendak Allah, bukan terhadap hukum. Karena hukum belum mewakili kehendak Allah.
Membunuh itu menghabisi nyawa orang. Itu belum mewakili kehendak Allah. Yang mewakili kehendak Allah adalah jangan membenci. Nah, Abram itu tidak punya hukum. Keluar Ur Kasdim, tidak ada hukum tertulis begitu, tapi dia nurut. Kalau dia masih di Ur Kasdim, sangat besar dia menyembah dewa-dewa dalam agama Zoroaster yang ada di dalam kehidupan masyarakat di lembah Sumeria. Dia keluar itu sebenarnya memenuhi firman yang mengatakan jangan ada padamu Allah lain. Abram menyembah Yahweh. Lalu ketika Tuhan berkata, jadikan anakmu Ishak korban bakaran, Abram yes. Nah, ini mewakili hukum kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Membunuh anak jadi korban bakaran, waduh itu melanggar dekalog. Kalau dilihat dari 10 perintah Allah, membunuh itu. Tapi kalau Tuhan bilang bunuh. Padahal memang Tuhan juga tidak mengendaki pembunuhan itu. Itu hanya untuk menguji sampai di mana kecintaan Abraham kepada Allahnya. Nanti di Roma pasal 4 itu unik lagi, saudaraku, mengagumkan. Ya. Lalu Paulus mengakhiri tulisannya di Roma pasal 3:31, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman. Loh, apakah berarti iman dibatalkan? Oh tidak, sebaliknya kami meneguhkan. Loh, ini kalau saudara belajar sekilas, pusing ini. Lah, Paulus yang ngomong dibenarkan bukan karena hukum Taurat, karena iman. Sama saja kita membatalkan. Nanti di kitab Roma, di kitab Ibrani ada menemukan kalimat bahwa Taurat itu dibatalkan. Loh, kok bisa begitu? Konteksnya apa waktu bilang Taurat dibatalkan? Lihatlah konteksnya. Makanya strictly in konteks, ketat dalam konteks. Nanti baru nyambung semua secara proporsional, ya. Paulus mengatakan di konteks ini dulu, jangan kemana-mana, ya. Nanti di ayat lain ada mengatakan bahwa semua tuntutan Taurat dibatalkan. Loh, apa yang dibatalkan? Nanti kita belajar. Nanti kita hubungkan ke situ. Oke ya. Tapi bukan saat ini. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Kata meneguhkan dalam teks aslinya histemi, artinya membuat kokoh atau menempatkan atau membuat permanen tetap. Dari pernyataan Paulus ini, secara tidak langsung Paulus hendak mengemukakan bahwa kalau seseorang sudah dibenarkan oleh korban Kristus, bukan berarti boleh hidup tanpa hukum atau sesukanya sendiri. Nah itu maksudnya. Saya ulangi. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Loh, kok bisa? Dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman. Itu kan asumsi orang langsung mudah mengatakan hukum Taurat dibuang. Paulus mengatakan apakah berarti kita membatalkan hukum Taurat? Tidak. Tetapi kami meneguhkan atau membuat kokoh atau membuat tetap. Dari pernyataan ini Paulus secara tidak langsung hendak mengemukakan begini, saudara. Ketika kamu percaya Tuhan Yesus, itu bukan berarti lalu kamu boleh hidup tanpa hukum atau sesukanya sendiri. Justru setelah seseorang menerima penebusan oleh darah Yesus, maka mereka harus memperhatikan hukum yang pernah Allah berikan kepada umat pilihan secara jasmani, yaitu bangsa Israel. Kalau saudara membaca dalam tulisan Paulus yang lain, hukum Taurat menjadi tutor. Konteks penting, tutor. Kan berjenjang, bertahap. Kalau untuk mencapai tingkat hukum yang disempurnakan, membenci itu membunuh. Jadi kamu nggak boleh membenci. Belajar dulu dong dari tidak membunuh secara fisik, betul. Tidak membunuh secara fisik itu pun udah perjuangan menahan marah, mengampuni, betul nggak? Oke dah, menahan marah saja, tapi belum sampai mengasihi musuh kan. Tahap. Makanya Paulus mengatakan dalam suratnya, hukum Taurat itu jadi tutor untuk sementara. Seperti anak kecil belum jalan,
belum sejalan dia dititah-titah atau naik yang ada rodanya itu loh, baby walker, bukan fire walker ya, baby walker, jadi bisa lari, satu dia baru bisa. Jadi Taurat itu bisa seperti baby walker untuk kita ya. Hukum yang diberikan kepada bangsa Israel merupakan cermin dari kekudusan Allah. Tetapi tadi saya sudah jelaskan itu masih KW1, KW2 ya. Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebab kedatangan Tuhan Yesus sendiri terkait dengan Taurat adalah untuk menyempurnakannya. Ini mesti Matius 5 ayat 17. Ya, bukan Roma 3:17 rasanya ini ya. Matius pasal 5:17 seingat saya, maaf nanti kita lihat ya. Aku datang bukan untuk meniadakan tapi untuk menggenapinya. Sekarang saudara bisa pusing nggak kira-kira kalau Paulus berkali-kali nulis begini saudara sekalian. Dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat tapi karena iman. Lalu kalau kita membaca kitab Injil, satu iota pun, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini apa enggak benturan? Pusing lah, dulu juga saya pusing. Nah itulah gunanya ada gembala sidang seperti ini. Ya. Gembala sidang seperti ini menuntun saudara, mengajarkan. Tapi ada tapinya, Anda tidak bisa datang nggak datang. Ini kan urutan. Ini termasuk lumayan jelimet. Sebelumnya sangat jelimet. Betul nggak? Tapi kalau nanti kita terus belajar, kalau bukunya sudah jadi Anda baca, amazing, menakjubkan. Dan saya sendiri juga sangat bersyukur bisa menemukan ini. Sebab waktu saya sekolah teologi dulu saja saya belum menemukan ini. Dan belum membaca buku yang sampai begitu clear di mata saya loh ya. Saya pasti banyak baca buku lah saudara, pastilah. Sebagai dosen sistematika dogmatika saya pasti sudah menjelajah banyak buku. Tapi yang ini saya tidak pakai referensi, saya tulis saja begitu. Itu wah hebat ya, menarik banget itu. Kebenaran itu luar biasa. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Betul ya, Matius 5 ayat yang ke-17. Mungkin dibaca dulu kali Matius pasal 5 ayat 17. Ya, betul nggak? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Terus? Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Iya. Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi menggenapi. Luar biasa saudaraku sekalian. Bukan kata luo artinya menghancurkan atau memusnahkan, tapi plerosai atau pleroo artinya memenuhi. Orang percaya dari suku bangsa manapun setelah menerima penebusan oleh darah Yesus harus mengenakan hukum Taurat yang disempurnakan. Aku datang untuk menyempurnakan loh. Dan sudah tahu, Matius 5 itu Tuhan Yesus mulai membuat perbandingan. Ini hukum Taurat secara umum, ini hukum yang kubaharui. Tuhan membuat perbandingan, membuat komparasi. Lalu di ayat terakhir Matius 5 itu 48 Tuhan mengatakan begini. Coba dibaca. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi hukum yang disempurnakan itu kesempurnaan. Itu karakter origin dari Bapak. Bapak Ibu, Bapak di surga itu di tempat yang tak terjangkau. Tetapi rohnya itu melingkupi, memenuhi jagat raya ini. Dan roh itu memiliki karakter Bapak. Kalau kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, artinya bahwa roh itu berkenan masuk dan memimpin kita untuk memahami karakter Bapak. Masalahnya, kita sediakan waktu nggak untuk memikirkan perkara itu? Ini nggak bisa kita sambilan gitu, nggak bisa.
Orang Kristen yang dipanggil untuk menjadi sempurna seperti Bapa, tujuan hidupnya hanya ngurusi bagaimana Roh Kudus mengimpartasi karakter Bapa dalam hidupnya. Nggak ada lagi yang lebih menarik, nggak ada yang menyenangkan kecuali hal itu. Saya baru menyadari ini, saudara. Jadi saudaraku sekalian, Roh Bapa itu memenuhi jagat raya. Pokoknya Bapa di surga itu paling misteri. Paling misteri. Ya, perwakilannya Tuhan Yesus memang. Tapi Rohnya memenuhi jagat raya. Kita mesti menghubungkannya dengan Roh Kudus. Nyambung, saudara. Harus berpikir bahwa tidak ada yang berharga dan bernilai dalam hidup ini selain menjadi seperti Bapa. Dan Roh Kudus menuntun, ini loh karakter penciptamu, bahwa semua roh berasal dari Bapa, di Bapa segala roh. Dan Roh Kudus, Roh Bapa itu dengan lemah lembut menuntun kita memiliki karakter seperti Bapa. Dan itu bisa terjadi karena ada salib. Walaupun kita nilainya 30-20 minus, disambungkan, bisa. Kalau dulu dalam kesabarannya Allah membiarkan dosa terjadi, sekarang tidak dibiarkan, harus dibenahi. Dan kita orang yang dipilih untuk dibenahi. Jadi jangan berpikir bahwa Allah toleransi terhadap keadaan kita. Enggak toleransi. Maka tadi saya menyinggung satu kalimat tadi. Dan itu luar biasa. Bahwa Allah dulu membiarkan dosa-dosa terjadi. Ini bukan berarti lalu Tuhan sekarang juga membiarkan lalu gini. Bukan berarti lalu Allah berkata, udah beres semua. Sudah ada yang mati di kayu salib, jadi beres. Walau masih berbuat dosa, nggak apa-apa lah. Udah ada yang mati. Enggak. Itu salah. Keliru. Dia sudah mati di kayu salib. Kau boleh berhubungan dengan aku. Aku tidak membiarkan dosa-dosa ini berlangsung lagi. Berubahlah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu maksudnya. Orang percaya dari suku bangsa manapun harus mulai masuk kepada ini. Dari hukum Taurat yang belum disempurnakan, masuk ke hukum Taurat yang disempurnakan, yaitu karakter Tuhan sendiri. Sehingga kalau dulu orang Israel Taurat adalah hukumku, sekarang berubah menjadi Tuhan adalah hukumku. Nah, masalahnya irama hidup banyak orang sudah terlanjur keliru. Karena kasih karunia diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Dicomot itu ayat, lalu didasarkan pada ayat itu orang boleh tenang sudah selamat. Tidak usah berjuang untuk hidup suci. Tidak usah berjuang untuk benar. Kalau kita berjuang kayak kita sombong gitu loh. Kalau kita berjuang seakan-akan keselamatan yang dikerjakan Yesus di kayu salib belum cukup gitu loh. Ya sudah cukup yang dikerjakan. Selesai di kayu salib. Yang belum selesai keadaanku yang menjadi tanggung jawabku. Nah, harus memahami dan mengerti hal ini, saudara. Akhirnya banyak orang Kristen hidup di dunia untuk menikmati dunia. Lalu sampai terikat dengan banyak kesenangan sampai tidak bisa melepaskan diri dari berbagai kesenangan. Standar hidupnya standar hidup seperti yang lain. Hanya bedanya punya Tuhan Yesus dan meyakini korbannya sudah menyelesaikan semua. Lalu tidak semua gereja ya. Ada gereja-gereja yang membuat nyaman, tenang, tapi nyaman, tenang semu. Lalu menjalankan liturgi, kegiatan gereja, kegiatan keagamaan. Yang itu semua tidak sesuai dengan Injil yang Tuhan Yesus ajarkan. Membangun agama Kristen, tapi tidak membangun karakter ilahi yang diajarkan Tuhan Yesus. Apalagi kalau di liturgi yang dibacakan doa-doanya, wah itu mah tanpa perasaan dan gak jelas alamatnya siapa. Saya tidak katakan semua begitu, tapi banyak yang begitu karena dulu kita juga begitu. Sekarang ini nggak usah pakai bahasa bagus-bagus, tulus saja, jebret, nyambung, saudara. Dan hidup kita hari-hari lah hidup di mana kita berjalan dengan Tuhan untuk diproses masuk kesempurnaan ilahi. Amin.